Suatu hari saudara, saya dapat sebuah tulisan yang bagus sekali, walaupun itu sederhana. Tulisannya itu berjudul Dialog Pensil dengan Penghapus. Ya, saya pikir apa ini? Perhatikan, dialog pensil dengan penghapus. Nah, suatu hari pensil itu berkata kepada penghapus, anak-anak sekolah pasti akan tahu ini. Pensil berkata gini, penghapus, aku mau minta maaf kepadamu. Penghapusnya merasa, aku nggak asa kamu buat salah. Masa kamu nggak tahu aku ini sering buat salah? Yang mana? Si penghapus tanya. Tiap kali tulisan kau salah maka kamu yang menghapusnya. Itu kata pensil kepada penghapus. Nah lalu penghapus bilang, memang itu kan pekerjaanku. Aku diciptakan untuk itu. Masalahnya bukan cuma itu. Tiap kali kesalahanku itu terhapus, tubuhmu itu berkurang. Betul nggak? Ya, atau kalau penghapus kita pakai untuk menghapus tulisan yang salah, dia berkurang. Nah, penghapus nggak pernah nyadari bahwa itu hal yang merugikan dia. Lalu pensil berkata, nah lama-lama kamu kan habis nanti kalau aku buat salah terus. Nah, akhir daripada cerita itu, terusan itu penghapus berkata, yang penting itu memang tujuannya aku diciptakan untuk itu. Kalau toh aku habis, nggak apa-apa. Nanti kamu kan diganti yang lain lagi. Saudara kira-kira ngerti cerita ini? Saya tanya, ngerti tidak kira-kira cerita ini? Apa artinya ini? Artinya dalam hidup ini kita harus tahu bagian kita masing-masing. Amin. Kita dijadikan apa saja itu pasti punya tujuan. Tapi yang indah kita mau pelajari adalah bagaimana Bapa di surga memandang semua kesalahan dan dosa yang kita buat itu dari pandangan yang sangat luar biasa. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Nah, biarlah semua kita setelah belajar firman ini kita menjadi orang-orang yang memberkati dunia ini dengan kebenaran ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, seperti apa dahulu nanti saudara di rumah baca dari ayat yang ke-9. Ya, dari 9 itu ada daftar bagaimana dulu kita berdosa, kita jahat, kita pencuri, kita pezina, kita pemabuk, kikir dan semuanya itu. Nah, dahulu kita seperti itu. Tetapi dikatakan kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Tuhan kita. Saudara, kita lihat mengapa di dalam hal menyucikan, mengampuni dosa, Tuhan memakai 3 cara yang berbeda. Coba lihat lagi Alkitabnya. Pertama, Tuhan pakai apa? Kita diapakan? Disucikan. Kedua, kita diapakan? Dikuduskan. Ketiga, kita diapakan? Dibenarkan. Kekristenan kita tidak akan jadi benar di hadapan Tuhan kalau Bapa di surga tidak melakukan 3 hal ini. Disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Saya ulangi lagi, kekristenan kita nggak akan jadi apa-apa atau hidup kita nggak akan jadi apa-apa kalau Bapa di surga tidak melakukan 3 hal ini. Nah, kalau Bapa di surga sudah melakukan 3 hal ini buat kita, maka kita pun harus melakukannya kepada orang lain. Amin. Saya ulangi lagi, maka kita pun harus melakukannya kepada orang lain. Apa yang kita harus lakukan seperti yang Bapa lakukan kepada kita? Saudara, ada hal yang sangat indah dan dunia membutuhkan ini, karena dunia perlu disembuhkan dari luka yang ada. Disucikan itu artinya dibersihkan. Nah, kata dibersihkan ini tidak menunjukkan dia pulih. Saya beri contoh. Kalau saudara punya baju putih, ternyata ada noda, entah itu karena tinta atau karena apa. Sekalipun sudah dipakai obat pemutih
untuk membersihkan noda itu? Siapa bisa jawab? Kira-kira bersih total atau tetap masih ada bekasnya yang pernah terjadi noda itu? Sehebat apapun sebuah obat pemutih pakaian, jawabannya bagaimana? Tetap masih ada, walaupun tidak nampak jelas bekasnya itu ada. Nah, itu disucikan, dikuduskan, itu beda lagi. Dikuduskan itu dicuci berulang-ulang, tapi tetap nggak akan kembali seperti baru. Bahkan seringkali kalau baju kita kotor, kita paksa untuk bersih, malah rusak. Betul nggak? Kebanyakan obat itu malah rusak. Nah, ini yang Tuhan tidak mau buat. Hanya sekedar disucikan, dikuduskan. Dia nggak mau itu. Ada satu lagi yang Bapak kita buat, dan itu sungguh luar biasa. Dibenarkan. Nah, manusia hanya bisa yang pertama dan yang kedua. Manusia nggak bisa melakukan yang ketiga. Tapi kalau kita menyadari, kita pun harus buat itu kepada orang-orang lain. Nah, di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, itu bahasa Yunani, kata dibenarkan itu artinya, yang mau catat silakan catat, ini penting sekali. Kata dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Catat ya, dianggap tidak pernah berbuat salah. Maka itu ketika Bapa di surga menghapuskan dosa kita, Dia nggak cuma mau menyucikan dan menguduskan, tapi sampai membenarkan kita. Saudara, ini yang seringkali membuat iblis atau musuh kita masih menang atas hidup kita, karena kita seringkali hanya mengampuni kesalahan saudara kita, tapi kita tidak mau membenarkan saudara kita itu. Dianggap tidak pernah berbuat salah, itu sungguh luar biasa. Nah, saya beri contoh yang paling gampang. Ya, siapa pernah ngalami ini? Ya, dengarkan. Ini kisah nyata, dan saya percaya hampir semua kita pasti pernah mengalami itu. Entah kita di yang mana. Satu hari ada seorang sahabat saudara, sahabat ya, saya nggak bilang teman, sahabat. Jadi teman baik sekali. Dia pinjam uang kepada saudara. Aduh, tolong, aku perlu 50.000 sekarang ini. Nanti 2 minggu aku kembalikan. Karena teman sahabat baik, saudara beri uang itu 50.000. Ternyata 2 minggu lewat, dia nggak bayar. Tapi karena sahabat, pasti kita bilang nggak apa-apa, toh kenal, baik juga. 2 minggu yang kedua belum kembali juga. Misalnya sampai 2 minggu kali 20. Jadi berapa bulan itu sudah itu? Oke, kalikan sendiri. Nah, sudah nggak akan lagi karena sahabat kok. Tiap hari masih sering ketemu, tidak ada apa-apa. Nah, berapa waktu kemudian, entah setahun atau 2 tahun, orang yang sama datang lagi. Aduh, aku lagi perlu uang ini. Aku pinjam 50.000. Di 2 minggu aku kembalikan. Yang muncul di benak kita apa? Ayo, yang muncul di benak kita apa? Yang dulu aja belum dibayar. Bukan begitu. Bukan. Ayo, yang muncul apa di benak kita? Iya, jangan-jangan nggak bayar lagi nanti. Saudara, ternyata betul kita nggak pernah bisa membenarkan orang lain, dan itu yang menyebabkan setan itu menang atas kita. Kita lebih cenderung mengingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Jawab iya atau tidak? Seringkali kebaikan orang kita gampang lupa, tapi kejelekannya kita nggak bisa lupa. Dan ini yang membuat gereja kehilangan kuasa di dunia ini. Bukan karena gereja nggak doa puasa, tidak punya ini, nggak punya itu, bukan. Karena tidak mau mengampuni dan melupakan. Nah, yang Bapa di surga buat adalah seperti itu. Dia nggak cuma menyucikan, nggak cuma menguduskan,
tapi membenarkan kita, menganggap kita nggak pernah berbuat salah. Suatu hari saudara saya dapat sebuah tulisan yang bagus sekali, walaupun itu sederhana.